Assalamualaikum, good morning. So today we will learn science about classifying plants atau klasifikasi tumbuhan, pengelompokan tumbuhan. So you can open your science book on page 49. Jadi kalian bisa buka bukunya halaman 49. Langsung saja kita ke halaman 50 atau 50 ya. The importance of classifying plants. Jadi pentingnya mengelompokkan atau mengklasifikasikan tumbuhan. Why do we need to classify plants? Mengapa kita perlu untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan tumbuhan? There are more than 500,000 kinds of plants on the earth. Jadi ada lebih dari 500.000 jenis tumbuhan di bumi. Plants come in different shapes and sizes. Jadi tumbuhan itu berbeda bentuk dan ukurannya. Jadi beragam ya. Some plants are so small that they may only be seen clearly under a magnifying glass. Jadi beberapa tumbuhan itu sangat kecil sehingga harus menggunakan kaca pembesar untuk melihatnya. And some are as tall as a 30-story building. Jadi ada juga beberapa tumbuhan yang sangat tinggi hingga mencapai 30 tingkat bangunan. Sangat tinggi ya nak ya. Kalian bisa lihat contohnya di gambar, itu ada tumbuhan yang paling besar di dunia namanya baobab. Ya, pohon baobab itu adalah salah satu tumbuhan terbesar di dunia. Kemudian ada lagi contoh tumbuhan yang kecil yang mengapung di air di kolam namanya duckweeds. Okay, in this unit we will discuss the different ways to classify plants. Jadi pada unit ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara mengklasifikasikan tumbuhan. Nah, di pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tumbuhan itu diklasifikasikan berdasarkan stem atau batangnya. One way to classify plants is according to their type of stem. Jadi salah satu cara untuk mengklasifikasikan tumbuhan adalah dengan melihat dia bagaimana tipe batangnya ya. Stems can be woody or non-woody. Jadi batang itu bisa saja berkayu atau tidak berkayu. A woody stem is thick and covered with bark. Jadi batang yang berkayu itu tebal dan biasanya ditutupi oleh kulit pohon ya, namanya kulit. Bark itu kulit. Most woody stems can support plant. Jadi kebanyakan batang yang berkayu itu dapat menopang pohon tanaman ya. However, some woody stems such as those of vines are unable to support plants. Meskipun begitu, ada beberapa tanaman yang berkayu juga batangnya, dia nggak bisa menopang tumbuhannya ya. Non-woody stems are not covered with bark. Nah, jadi kalau batang yang tidak berkayu itu tidak ditutupi oleh kulit pohon. They are usually green and soft. Nah, biasanya mereka itu warnanya hijau dan lembut gitu ya. Oke, sekarang kalian bisa lihat beberapa contoh dari tumbuhan yang batangnya berkayu dan tumbuhan yang batangnya tidak berkayu. Ada di halaman 51, ada contohnya di situ bisa kalian lihat dan kalian pahami ya apa perbedaannya. Nah, sekarang Ibu jelaskan satu persatu apa saja contohnya. Yang pertama ada trees. Trees itu pohon. Trees are plants with a thick and woody stem. Jadi pohon adalah tumbuhan dengan batang yang tebal dan berkayu ya. Woody itu berkayu. The stem of a tree is called a trunk. Jadi batang dari pohon itu disebut trunk ya. A tree is at least 6 meters tall. Jadi kalau pohon itu biasanya setidaknya itu 6 meter tingginya. The woody stem of a tree is strong and enables the tree to stand upright. Jadi batang yang berkayu, batang pohon yang berkayu itu biasanya sangat kuat. Nah, kalian bisa lihat ada 3 contoh pohon ya. Di bawah itu ada willow tree, acacia tree, and pine tree. Itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang batangnya berkayu ya, yang termasuk pohon gitu. Kemudian ada shrub. Shrubs ini semak belukar.
Contohnya itu rose plant, tumbuhan mawar, bunga mawar itu termasuk semak belukar. Dia berkayu batangnya, tapi kecil-kecil gitu ya. Shrub are smaller than trees. Jadi kalau semak belukar ini lebih kecil dari pohon. Gitu. They have a woody stem. Mereka juga punya batang yang berkayu and are less than 6 meter tall. Nah, tingginya itu biasanya kurang dari 6 meter. Jadi kalau tumbuhan yang tingginya kurang dari 6 meter itu berarti shrub. And then there are grasses ya. Jadi ada lagi contoh tumbuhan rumput-rumputan. Ini batangnya termasuk non-woody stem ya, tidak berkayu. Karena kan kalau rumput, kalian contohnya rumput, lihat deh, batangnya itu warnanya hijau dan lembut, berarti dia tidak termasuk woody stem. Tapi mereka ini non-woody stem, batangnya tidak berkayu. Nah, biasanya rumput-rumputan ini dia ukurannya lebih kecil dari pohon gitu ya. Nah, selanjutnya ada herbs. Herbs ini adalah herba ya, sama seperti rumput-rumputan, herba ini tidak memiliki batang yang berkayu. Artinya mereka non-woody stem ya. Mereka itu sukulen. Contoh tanamannya adalah tanaman bunga-bunga seperti bunga krisan, bunga anggrek, atau semacam sayur-sayuran seperti sayur bayam, sayur kangkung, segala macam ya. Ini biasanya tumbuhannya itu kecil. Selanjutnya ada vines. Vines ini adalah tanaman merambat. Kalian pasti tahu ya contoh-contoh dari tanaman merambat seperti anggur, benalu, apalagi binahong. Tahu nggak tumbuhan binahong itu merambat? Nah, tanaman-tanaman merambat ini ada dua bentuk batangnya. Ada yang woody stem, ada juga yang non-woody stem. Artinya ada yang berbatang kayu, ada juga yang berbatang lembut atau hijau gitu. Kalian bisa bedakan. Coba kalian keluar rumah kalian, cari di sekeliling kalian tumbuhan merambat dan perhatikan bentuk batangnya, apakah dia termasuk ke woody stem atau non-woody stem. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham ya nak ya. Untuk tugasnya kalian kerjakan halaman 65 nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku cetaknya saja.